Lakuin pinjaman online itu karena beli paket, setelah paket terbeli di tengah kemajuan finansial, di tengah kemajuan teknologi, seringkali itu membuat kita tersuntuk oleh berbagai macam kebutuhan, baik dari primer, sekunder, dan tersier. Selayaknya manusia merdeka, kita dibelenggu oleh kebutuhan yang menyempitkan otak kita. Pinjol menjadi salah satu syarat yang dimana itu bisa mengikat dan mengganggu psikologis dan sosial kita. Maka dari itu, jangan pernah pinjaman online karena itu bisa membuat kita musnah. Pengangguran, minimnya lapangan kerja itu menjadi salah satu masalah untuk kita. Tetapi dari banyaknya solusi yang diberikan pemerintah, pinjol bukan salah satunya. Maka dari itu, kita harus menghilangkan pemikiran bahwa pinjaman online adalah salah satu solusinya. Maka dari itu, lebih baik tidak punya, tapi tidak mengikat nyawa kita. Oke, selanjutnya mari kita nonton cuplikan berikut ini. Hidup hanya sekali, dan mari nikmati. Mari di happy. Set itu ngapa lah, pusing banget anjing. Ya lu tau Ler lah, UKT kan lagi naik nih. Gue juga belum bayar Ler 2 bulan karena emang ya keluarga gue emang lagi down banget nih. Gue juga tahu kan gue punya cewek anjing, gue juga gak ada dana Wak. Lu tau lah ya kan, kuliah juga gue jajan mulu. Udah makanya lu jangan jajan mulu Ler. Gue juga ada solusi nih, kira-kira apaan ya? Gue juga cari kerja. Gue juga mau minjem temen gue juga, temen gue pada pahit ya, mau minjemnya gede juga sih. Gue juga paling juga gue dapat info sih ada kayak pinjol gitu Wak. Jangan pinjol Ler, parah dah kalau pinjol. Iya Temen sih, gua pinjol kemarin gitu dia sekarang. gue juga pernah denger sih cerita dari orang kalau pinjol itu diteror gitu lah ya. Iya. Tapi gue nggak ada solusi gimana ya? Lihat nih, lu cari kerja atau enggak nyari sampingan Ler. Yang penting mah lu jangan ikut pinjol. Gue pengen nangis anjing. Tapi gak ada duit juga Cok, UKT. Minjem siapa ya? Ya udah, cuma nanti juga bakal ada jalannya. Yang penting lu usaha aja dulu. BCW anjing. Sedihot anjing. Nah ini Algo juga, ya udahlah gue udah puyeng banget juga kan. Gue juga kayaknya bakal pinjol ilegal juga nih, gue juga baru dapet ya kan. Tuh. Jangan Ler. Tapi ini enak Ler, kayak mas gue syaratnya itu gampang, terus kayak cairnya cepet, bunga juga kayaknya kecil dah. Lah emang kalau pinjol tuh gitu awalnya. Nggak ada ya solusi bro, enakin. nggak ada solusi kan. Mau gimana Wak, teman-teman gue juga nggak ada yang bantu. Ya ujung-ujung kayak nekat. Jangan gitu lah. Goblok. Nekat di, gue mau nekat. Ini gue ada goceng lo, gue pinjemin goceng. Gue mau pinjol. Jangan. Gue mau beli labu buat cewek gue. Gue mau punya Ya elah, motor. cewek tuh bukan Gue bayar segalanya UKT, anjing. segala yuk. Pinjaman online ilegal adalah praktik pinjam-meminjam uang melalui platform yang tidak diizinkan. Dengan pengawasan regulasi yang tidak ketat, hal ini sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang rentan. Penggunaan pinjaman online ilegal seringkali memperkuat norma-norma yang kurang sehat, seperti ketergantungan finansial dan arogansi dari pihak yang meminjamkan, sehingga individu merasa tertekan untuk membayarnya dengan cara apapun. Lalu, apa yang mendorong seseorang untuk menggunakan layanan pinjaman online ilegal ya? Penggunaan layanan pinjaman online ilegal seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial yang signifikan. Berdasarkan social pressure theory yang dikenalkan oleh Adam Smith, keputusan individu untuk memanfaatkan layanan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tapi juga oleh tekanan dari lingkungan sosial, seperti keluarga, teman, dan masyarakat. Dalam banyak kasus, individu merasa terpaksa meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan mendesak demi menjaga citra sosial yang menghindari rasa malu. Misalnya, seperti yang dikatakan oleh narasumber, dalam penelitian kami, mengungkapkan bahwa mereka dipaksa oleh situasi ekonomi yang sulit untuk melunasi cicilan atau kebutuhan lain yang mendesak.
aku bisa minjem itu karena karena ekonomi aku. Kala itu aku pernah dalam posisi ekonominya yang sangat rendah dan ada kebutuhan yang sangat mendesak. Alasan utamanya itu ya pepet sih, lebih ke pepet. Udah buntung kanan kiri. Keputusan seseorang menggunakan pinjaman online ilegal ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Tekanan dari keluarga, teman, atau kerabat lainnya seringkali merasa individu bahwa mereka perlu adanya jalan pintas. Set ano? Bumotor anjing sini an. Irama kehidupan sedekah kewagalan. Duduk. Set bro, bro. Sabada, anjay. Ada. Gimana? Set motor baru nih. Iya, bray. New. Like a new, bro. Dari mana lu? Ada nih. Dapat warisan. Anjing, iPhone, Cok. iPhone. Gue udah sejahtera, bro. Anjay. Gila Lu lu. penasaran kan? Dari mana lu, Duit? Ini ada Warisan ya? Enggak, bukan anjing. Ada warisan Ada ini, pantainya anjing. Sampai kelipat. Kuliah udah bawa motor, Iya, bisa udah, bawa cewek dong. Iya, udah kemana-mana enak. Aduh. Tapi sebenernya lu mau gue kasih tau gak? Ngapa tuh, Ler? Set lagi seneng banget ya kata temen gua. Kagak nih. Kenapa? Sebenernya nih diam-diam aja nih ya. Sebetulnya gue pinjol ya. Serius, Ler? Lu pinjol? Iya. Goblok banget anjing. Mau gimana, bro? Ini siapa bisa dapat ini, bisa dapat iPhone. Lu tahu gak nih temen gua kemarin pinjol, buset sekarang hidupnya susah Tapi anjing. gue gak mikir ke situnya, yang penting gue happiness. Nah, harusnya lu mikir ke depannya. Gimana tuh kalau pinjol akibatnya lu pikirin. Ntar aja lah, kalau itu mah belakangan. Yang penting gue udah setidaknya tuh hal-hal yang depan gue tuh udah bisa gue beresin, Al. Tolol bang. Lu gak ngerasakan kemarin? Lu cuma mikir sekarang doang. Gue anjing. nangis Nggak lu mikir. gak ada. Lah kan udah gue pengen pinjemin duit goceng. Gue Nggak gak mau. Lu yang penting ini udah dapat HP, gue udah Anjing. bisa happy bareng sama temen gue. Udah sih kalau pesan gua mah nih ya lu jangan seneng dulu, maksudnya ntar ya lu pasti Tapi emang ada ada, Cok. Emang ada ini sih, Cok. Nih lu gue tanya dah, lu pinjol ilegal apa yang legal nih masalahnya? Oh, ya legal, Bang. Aduh, lu ya pakai yang ilegal lagi lah. Ya, tuh kan cewek gue nelpon. Aduh. Angkat dulu. Kalau teman-teman sih kebanyakan kalau lu saran atau apa ya, pokoknya kayak bilangin kalau yang legal itu mendingan dibayar, dirawat, ya kan, karena kan legal itu masuk Sipol OJK. Nah kalau emang mau memberantas, ya kan, hajar yang ilegal, karena ilegal itu kan dia kan tidak diawasi dengan apa OJK, ya kan, nggak diawasin. Jadi data kita pun aman, dan itu emang harus diberantas ilegal. Anjing lu jaminin nomor gua ya? Sorry betul. Banyak banget anjing nelponin gua tiap malam anjing. Lu, aduh, dia gue mesti bayar, Cok. Tuh kan gua bilang kemarin lu gak usah pinjol anjing. Aduh, tuh dia, Wak. Gue juga bisa bayar, anjing. Mana Terus sekarang ya? mana motor lu mana sekarang gua tanya? Ditarik, Cok. Udah gak bisa dilanjutin, anjing. Gue kusut banget, Wak. Terus gimana nih jadinya? Sabar ya, gue juga. Anjing. Gak bisa bayar, Wak. Balik lagi, Terus Wak. gimana cara lu bayar tuh ntar? Mau nih, gue dari solusi ntar lah. Gue pikirin lah. Lu gak mikirin keluarga lu apa? Goblok banget. Tapi gue juga bingung, Wak. Udah lah budget dong kita main lagi. Jangan, Pengalaman seseorang dalam menggunakan layanan pinjaman online ilegal seringkali membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan sosial dan psikologis mereka. Dari beberapa narasumber kami mengatakan bahwa mereka merasa tertekan dan cemas akibat beban hutang yang terus meningkat. Terus jadi bawaannya tuh ini harus dapat uang dapat dari mana, tekanan juga ke diri kan, ke mental. Jadi kayak bawaannya tuh mau hilang gitu dari sosial. Mempengaruhi banget ya, kayak ibaratnya hidup aku kayak
aduh aku belum bayar ini, Cemas ya, sering ya cemas kayak ya. gelisah, kayak aduh harus cari duit gimana gitu loh. Kayak ya kadang satu sisi aku suka kayak down karena kayak aduh malu karena teman-teman aku pada nggak pernah melakukan ini. Penggunaan peminjaman online ilegal seringkali berdampak buruk terhadap individu. Contohnya, terhadap finansialnya, terhadap sosialnya, dan juga terhadap psikologisnya. Banyak individu merasa ketakutan akan faktor dari bunga yang sangat tinggi dan juga aroganitas dari pihak yang meminjamkan ini. Banyak dari para peminjam itu takut akan adanya bunga atau khawatir akan adanya tagihan-tagihan dari para yang meminjamkan pinjaman tersebut, karena adanya tagihan-tagihan yang bisa berperilaku agresif ataupun yang lebih menyeramkan daripada itu. Dan upaya untuk menghilangkan akan trauma tersebut tuh butuh jangka waktu yang panjang dan harus adanya pendampingan yang cukup intensif dari orang-orang sekitar, dan dia harus memikirkan akibat dari pinjaman tersebut untuk kedepannya. Five.